Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyertai kami, sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, terima kasih Oscar sudah berdiri dalam doa. Silakan keluarkan catatan dan Alkitab masing-masing sambil dengan amin. Ya Bu. Presensia namanya hadir Bu. Bupati Susat Mesi. Apa? Ya Bu. Laurentius Oscar Rukat. hadir Ibu. Leni Marlina Abukasai. Sakit. Ya Ibu. Didiana His. Sakit Ibu. Maria Anusia Kevi. Hadir Ibu. Maria Inosensia Sabola. Hadir Ibu. Maria Yunfi Pineon. Hadir Ibu. Novelius Yasinus Leon. Hadir Ibu. Octavian Mun. Hadir Ibu. Remigius Tanu. Hadir Ibu. Wilfrida Abela. Hadir Ibu. Yohanes Imbau. Alpa Ibu. Alpa. Yorin Cebita. Alpa Ibu. Yuven Cetae. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Hadir di PWC. Maria Fatima Elmeno. Izin. Patricius Apovi. Izin Ibu. Semua sudah siapkan Alkitab dan buku catatan? Jadi hari ini kita akan belajar tentang hierarki dalam gereja Katolik. Siapa yang tahu apa itu hierarki? Hierarki. Siapa yang tahu hierarki itu apa? Susunan. Susunan. Ada lagi? Susunan kepemimpinan dalam gereja. Nah, baik, terima kasih untuk Oscar dan Ani yang sudah menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi hierarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urutan, tingkatan atau jenjang jabatan. Atau arti sederhananya, hierarki adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari paling bawah sampai yang paling atas. Contohnya seperti dalam satu kelas. Di kelas ini pasti ada yang menjadi ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, dan bendahara. Itu adalah salah satu contoh kecil dari susunan hierarki. Sedangkan hierarki dalam gereja Katolik adalah
hierarki dalam gereja Katolik itu tidak dipilih secara sembarangan, tetapi itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang 4 subtema, yakni yang pertama tentang dasar kepemimpinan dalam gereja Katolik, yang kedua struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik, yang ketiga fungsi khusus hierarki, dan yang keempat adalah corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Sekarang kita masuk pada subtema yang pertama, dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik. Dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik itu ada 2, yaitu yang pertama Kristus sebagai kepala gereja dan anggota-anggotanya sebagai tubuh gereja. Artinya bahwa Kristus itu sebagai kepala dan kita semua, baik imam, uskup, ataupun umat biasa, kita semua sebagai anggota gereja. Maka Konsili Vatikan kedua mengajarkan atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala. Artinya bahwa dahulu kala cara kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik itu dibentuk oleh Yesus sendiri dalam bentuk ke-12 rasul. Pemimpinnya yaitu adalah Petrus sendiri. Dan sekarang kepemimpinan hierarki yang paling tertinggi adalah paus dan uskup sebagai pengganti para rasul. Jadi begini, Petrus itu pemimpin para rasul. Dan paus sebagai pengganti Petrus, dan pengganti para rasul itu adalah para uskup. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Secara struktural kepemimpinan dalam gereja Katolik yaitu yang pertama Dewan para Uskup dengan paus sebagai kepala, paus, uskup, dan pembantu uskup yakni imam dan diakon. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita masuk ke subtema yang ketiga, fungsi khusus hierarki. Fungsi khusus hierarki ada 2, yaitu yang pertama melayani tugas gerejanya seperti melayani sakramen-sakramen, mengajar agama, dan lain-lain. Artinya bahwa tugas dari kepemimpinan hierarki ini, mereka itu memberikan sakramen-sakramen, misalnya sakramen pembaptisan, sakramen permandian, dan sakramen-sakramen lainnya. Dan yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Artinya bahwa jika ada umat yang salah jalan atau melakukan kesalahan, imam itu memberikan nasihat. Tidak boleh begini-begini. Tuhan menginginkan agar kita ini harus berbuat baik. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang kita sama-sama membuka Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sudah? Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sudah? Ibu minta salah satu dari kalian semua untuk membacakannya di depan. Ayo berani ya. Saya ikut. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah
Dari Ino sampai sini ke kelompok 1, dari Miun ke Ustadz kelompok 2. Ya. Ya, perhatikan ke depan semuanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian tangkap dari pengangkatan Petrus sebagai gembala oleh Yesus dalam bacaan pagi? Pertanyaan kedua, mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan labil untuk menjadi pemimpin umatnya? Perhatikan, kelompok 1 mengerjakan tugas pertanyaan nomor 1, kelompok kedua menjawab dan mengerjakan tugas nomor 2. Baik, waktu saya berikan kurang lebih 10 menit. Sudah Ibu, sudah Sudah, Pak, Ibu. sudah Ibu. Baik, dari setiap kelompok mengutus 1 atau 2 orang untuk maju ke depan supaya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo mulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompokan. Pertanyaannya, apa yang kalian tangkap dari pengangkatan Petrus sebagai gembala oleh Yesus dalam bacaan tadi? Jawabannya, Petrus dipilih oleh Yesus karena Yesus yakin bahwa Petrus bisa mengembalakan umat manusia. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan mulai.
Mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan lalai untuk menjadi pemimpin? Karena Yesus tahu bahwa Petrus adalah murid yang setia. Jadi kesetiaan Petrus yang membuat Yesus untuk memilih Petrus sebagai pemimpin umatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Oscar. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dan tugas yang Ibu berikan. Jawabannya benar, hanya Ibu menambahkan sedikit saja sekalian mengambil kesimpulan. Pertanyaan pertama itu, apa yang dapat kalian tangkap dari pengangkatan Petrus sebagai gembala oleh Yesus dalam bacaan tersebut? Dari hasil presentasi kelompok 1, Ibu simpulkan bahwa Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya, walaupun Petrus sering ceroboh dan labil, bahkan pernah menyangkalnya sampai 3 kali. Pemilihan ini oleh Tuhan sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Manusia tidak memiliki adil apapun untuk itu. Artinya bahwa dalam saat Yesus memilih Petrus sebagai pemimpin kawanannya, Yesus yakin bahwa Petrus itu memang mampu dan hal ini dipilih oleh Tuhan. Jadi manusia itu tidak bisa mengatakan bahwa Petrus itu tidak pantas karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan labil untuk menjadi pemimpin umatnya? Jawaban kelompok 2 itu benar. Ibu mau simpulkan sedikit bahwa yang dituntut oleh Tuhan dari Petrus itu adalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan berpikir seorang pemimpin yang tahu akan kelemahannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya. Yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Artinya bahwa meskipun Petrus ini menyangkal Yesus, sering memberi pertanyaan yang membuat perasaan Yesus itu merasa pertanyaan itu tidak pantas, tetapi dari semuanya itu Petrus belajar dari kelemahannya itu dan ia setia dengan Yesus itu sampai mati. Bisa dipahami? Bisa. Dari materi yang Ibu jelaskan serta kesimpulan dari tugas-tugas itu, semua bisa mengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Pas. Pas, Ibu. Oke, semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ibu. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta salah satu orang untuk maju memimpin kita dalam doa supaya kita bisa pulang dengan selamat. Nah, akan berani ya, semua harus berani. Siapa Ani? Ani. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Oh, Lihat Ibu. Haruskah ditunjuk? Ya, Ibu. Ibu. Ya, Ibu. Baik. Ibu minta ditunjukin ya. Ibu semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri.
Terima kasih.